Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama saya Misbahul Munir dalam program atau kajian kisah-kisah Al-Qur'an di dalam kitabullah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kita membahas tentang kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, mulai dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, kisah-kisah orang-orang saleh, pribadi-pribadi saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam kitabnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar di dalam sebuah hadis yang berada di dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kama adadur rusul?" Beliau mengatakan, mi'atun wa 'ishruna alfa jamman ghafira. Berapa jumlah utusan wahai Rasulullah? Beliau menjawab 120.000 jamman ghafira, banyak sekali. Dari 120.000 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, 25 itu pun tidak semuanya disebutkan oleh Allah ceritanya atau kisahnya secara terperinci. Kali ini kita akan membahas tentang kisah kelanjutan dari salah satu nabi yang telah pernah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kita katakan sebelumnya bahwa Nabiullah Isa memiliki mukjizat yang sangat subhanallah, mukjizat yang sangat subhanallah dikagumi. Naam, bahkan ketika lahir pun Nabiullah Isa dengan izin Allah beliau sudah bisa berbicara. Ketika ditanya oleh kaumnya, bagaimana ini Sayyidah Maryam ini tidak punya suami, kemudian hamil melahirkan seorang anak. Akhirnya dengan izin Allah berbicara itu bayi yang bernama Isa ibn Maryam. Faqala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku, kata bayi tadi itu, sesungguhnya aku, inni abdullah, adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Ini adalah perkataan seorang bayi. Perkataan bayi merupakan mukjizat pertama dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Namun pertanyaannya, apakah setelah itu ketika beliau besar, tumbuh besar dan sampai diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setelah itu terus beliau bisa berbicara, yakni umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah bisa berbicara? Tidak, itu seketika itu saja. Setelah itu sudah biasa seperti bayi-bayi yang lain, kencing dan yang lainnya, sudah tidak bisa berbicara lagi. Sampai akhirnya menginjak remaja dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusannya. Kali ini kita akan ketahui tentang mukjizat Nabi Isa yang lain. Para ahlu tafsir sepakat bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi itu ketika beliau berumur 30 tahun. Dan beliau mengemban tugas kenabian dan kerasulan selama 30 tahun. Selama masa ini, selama dakwah beliau, subhanallah, beliau mengalami kesulitan demi kesulitan beliau hadapi.
sampai akhirnya beliau pun diincar oleh kaumnya sendiri untuk dibunuh. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam mukjizat, diberi mukjizat yang sangat agung. Yang berupa apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'allimuhul kitaba wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." Apa setelah itu? Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang pertama mukjizat yang dimiliki oleh beliau adalah anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Beliau bisa ketika beliau mengambil lumpur dan dibentuk seperti bentuk burung, fa anfukhu fihi, kemudian ditiuplah itu lumpur yang sudah berbentuk burung, fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah, dan pada ketika itu burung itu bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat yang pertama. Fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta biiznillah. Yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abras. Beliau bisa menyembuhkan penyakit yang sangat parah pun. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa uhyil mauta biiznillah. Beliau bisa menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk untuk dipertanyakan, untuk mencari informasi dan yang lainnya. Di antaranya adalah beliau pernah menghidupkan salah satu putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu disebutkan oleh ahli tafsir bahwa beliau pernah menghidupkan putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk dicari informasi, untuk dicarikan informasi. Nah, inilah di antara mukjizat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana keadaan kaum beliau, kaum Banu Israel waktu itu, yakni Banu Israel keturunan dari Nabiullah Ya'qub sebagaimana kita katakan. Keadaan mereka waktu itu adalah di dalam kekufuran yang sangat besar, yang kekufuran melanda mereka semua. Mereka kufur tentang Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah apa? Penyebabnya di antaranya iblis, gangguan dari iblis, syaitan. Ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dianugerahi mukjizat yang begitu agung, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, di situ kesempatan iblis untuk mengganggu kaum Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka iblis dengan menyerupai bentuk manusia, iblis itu datang dan mengatakan bahwa mereka ada tiga iblis menyerupai manusia. Yang pertama dia katakan, Isa ini wahai kaum, wahai orang-orang, Isa ini adalah Allah. Isa ini berarti Allah. Kenapa begitu? Yang lain mengatakan, kenapa begitu? Kenapa Isa Allah? Kenapa? Karena Isa dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tidak kita miliki. Bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Berarti dia Allah. Dia bisa menghidupkan orang mati. Berarti dia Allah. Iblis yang kedua mengatakan, tidak. Salah. Kamu salah. Dia bukan Allah. Kamu tidak tahu bahwa Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu hanyalah satu, esa. La syarikalah. Tidak ada yang menyekutuinya. Bagaimana kamu katakan Isa itu adalah Allah? Salah. Berarti dia siapa? Iblis yang satunya bertanya, berarti dia siapa kalau bukan Allah? Berarti dia adalah anaknya Allah. Ibnullah. Berarti Isa adalah anaknya Allah. Kenapa? Karena Isa dilahirkan dari rahimnya Maryam. Tayyib, iya benar. Terus bagaimana? Siapa ayahnya? Tidak ada. Maryam hamil begitu saja. Kemudian lahirlah Nabiullah Isa. Berarti Isa siapa? Anaknya Allah.
berarti Isa adalah ibnullah. Kenapa? Karena dia lahir tanpa ayah. Berarti ayahnya adalah Allah. Subhanallah, ini gangguan-gangguan dari iblis. Yang kedua mengatakan. Yang ketiga, bukan. Kamu tidak pernah mendengar Allah itu tidak mempunyai anak. Allah itu tidak mempunyai keturunan. Allah itu tidak mempunyai keturunan. Lau aradallahu waladan lastafa. Kalau Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah menginginkan suatu anak, maka Allah akan memilih sebaik-baik manusia untuk menjadi anaknya. Tapi Allah tidak memiliki anak. Kamu salah, dia bukan anak Allah. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak beristri dan tidak mempunyai keturunan. Kamu salah. Berarti Isa itu siapa? Isa itu bukan Allah. Isa bukan anaknya Allah. Berarti Isa itu siapa? Berarti Isa itu adalah Tuhan yang sama dengan Allah. Berarti Isa itu adalah Tuhan kedua. Kata iblis yang ketiga, dia katakan berarti Isa itu adalah Tuhan yang sama, mempunyai kemampuan seperti Allah. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah gangguan-gangguan iblis. Kaum Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mendengar gangguan-gangguan ini, mereka mulai berpikir. Ada yang mengatakan, oh Isa ini ibnullah, anaknya Allah. Ada yang mengatakan Isa ini adalah Tuhan seperti Allah. Dari sinilah kekufuran itu muncul di kalangan kaumnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sampai pada akhirnya, sebagaimana yang telah saya katakan bahwa kaum Nabiullah Isa ingin membunuh Nabi Isa. Bagaimana? Bagaimana permulaannya? Kenapa mereka sampai ingin membunuh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Merupakan ini ujian dakwah Nabiullah Isa. Nabi Isa akan dibunuh. Ini berawal ketika mereka kaum Nabi Isa mengejek Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ejekan mereka bermacam-macam. Sudah bermacam-macam. Ada yang mengatakan ini Isa anak haram. Isa anak haram. Isa ini anak zina. Ibunya dia adalah orang yang zina dan sebagainya, pelacur dan sebagainya. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ejekan demi ejekan. Yani dikucilkan. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dikucilkan oleh kaumnya. Sampai pada akhirnya ketika ejekan demi ejekan dilanda oleh siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabiullah Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menurunkan azab kepada mereka, mereka. Akhirnya mereka takut. Mereka takut. Apa doa dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Berdoa kepada Allah untuk merubah bentuk orang yang mengejek beliau. Akhirnya ada salah satu dari mereka berubah menjadi babi. Mereka saksikan itu. Akhirnya yang lain takut, mengalami ketakutan. Bagaimana ini? Seandainya ejekan ini akan terus menerus, maka semua dari kita akan berubah menjadi babi. Mereka mulai takut. Setelah mereka takut, mereka berkumpul dan mengambil kesepakatan untuk membunuh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Coba, ini Banu Israel. Kebiasaan mereka adalah yaqtulul anbiya. Mereka membunuh para nabi, al-anbiya un-nabiyyin. Mereka Banu Israel terkenal dengan orang-orang kaum-kaum yang membangkang terhadap dakwah dari para nabi dan utusan. Itulah Banu Israel. Banu Israel terkenal orang yang banyak bertanya. Bahkan terhadap sesuatu yang remeh pun ditanyakan. Sesuatu yang tidak bermanfaat pun ditanyakan oleh Banu Israel. Ini adalah orang-orang Banu Israel. Maka ketika kabar itu datang, didengar oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, beliau mendengar, beliau tahu bahwa akan dibunuh oleh kaumnya. Siapa yang akan membunuh? Pembunuh bayaran, istilahnya. Pembunuh bayaran. Ada salah satu dari mereka yang sanggup, saya yang akan membunuh Isa. Tapi dengan bayaran, dengan upah. Sudah mereka sepakat. Ketika orang tersebut ingin melaksanakan pekerjaannya, yaitu membunuh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Ini yang terakhir, yaitu haqiqatun nihaya lil Masih.
lil Masih, yani Al-Masih yaitu Nabi Isa. Nabi Isa beliau bernama Al-Masih. Al-Masih ini adalah nama dari Nabiullah Isa, bukan julukan. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan Nabi Isa dibunuh. Namun ketika Nabiullah Isa dikejar, di kitab-kitab tafsir disebutkan ketika Nabiullah Isa dikejar oleh orang yang akan membunuhnya, ada seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ada orang yang diserupakan dengan wajahnya siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Isa kemana? Nanti kita akan ketahui. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kuasanya dan sifat iradah dan qudrahnya, Allah menyerupai wajah seseorang dengan wajah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itulah yang dikejar. Orang itulah yang dikejar oleh siapa? Pembunuh tadi itu. Dan berhasil ditangkap dan disalib. Sebagaimana kisah-kisah ma'ruf, kisah yang pernah kita dengar. Pertanyaan terakhir, kemana Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Jika Nabiullah Isa tidak dibunuh dan yang dibunuh justru adalah orang lain yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah Nabiullah Isa, maka kemana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Sebelum ini kita ketahui, saya sebutkan dulu bahwa di antara kaum Nabiullah Isa, Nabiullah Isa ada yang mengikuti beliau, yakni dakwah beliau sukses, termasuk sukses. Ada pengikutnya yang mereka dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai Hawariyun. Hawariyun, yakni siapa? Pengikut setia Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Namun ada yang aneh dari mereka ini, dari Hawariyun. Dari Hawariyun ada yang aneh, yaitu apa? Ketika mereka bertanya atau meminta kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, mereka meminta apa? Meminta untuk menurunkan makanan dari langit. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa Isa itu nabi. Sebagai bukti bahwa Isa itu benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala huna, qala ta'ala, wa idz auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun. ماذا بعد ذلك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Wahai Isa bin Maryam, hal yastati' rabbuk, apakah Tuhanmu, ini satu keanehannya, apakah Tuhanmu mampu menurunkan makanan dari langit? Ini keanehan yang pertama. Apa yang mereka katakan? Apakah Tuhanmu? Seolah-olah apa? Allah hanyalah Tuhan Nabiullah Isa saja. Padahal mereka Hawariyun ini adalah pengikut setia Nabiullah Isa. Tapi dia katakan, apakah Tuhanmu? Tidak dikatakan apakah Tuhan kami. Tidak. Jadi seolah-olah masih ada keraguan dalam diri mereka. Masih ada keraguan dengan iman mereka terhadap Allah dan kerasulan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Hal yastati'u rabbuk. Kemudian dijawab oleh Nabiullah Isa, na'am, akhirnya diturunkanlah benar oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan makanan dari langit. Faqala huna qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya diturunkan. Qala Allah menjawab, inni munazziluha 'alaikum. Akan tetapi, ya akan aku turunkan makanan. Akan tetapi ada sebuah peringatan. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku akan turunkan itu kenikmatan berupa makanan dari langit. Akan tetapi jika ada orang yang kufur setelah itu kepadaku, terhadapku dan terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Maka aku akan menyiksanya dengan seberat-berat siksaan yang tidak pernah aku berikan kepada orang-orang selainnya. La u'adzibu ahadan minal 'alamin.
Akhirnya sudah diturunkan benar-benar makanan dan kisah ma'ruf di dalam kitab-kitab tafsir. Kisah yang ma'ruf dalam kitab-kitab tafsir. Yang terakhir, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu haqiqatun nihayah lil Masih. Pertanyaan tadi yang belum kita jawab. Kemana Nabiullah Isa? Apakah Nabiullah Isa dibunuh? Tidak. Sudah kita jawab bahwa yang dibunuh, yang disalib adalah orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabiullah Isa. Lantas kemana Nabiullah Isa? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam nas Al-Qur'an. Huna Allah wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yani nas sarih, wadih. Nas Al-Qur'an di sini wadih, jelas sekali. Maka keraguan apa yang akan, ya apalagi yang akan diragukan? Sudah jelas Allah katakan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tidak ada sudah keraguan. Mereka tidak bunuh Nabi Isa. وَمَا صَلَبُوهُ, mereka tidak salib Nabi Isa. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Akan tetapi aku serupakan wajah orang lain dengan wajah Nabi Isa, sehingga mereka apa? Ada keraguan. Mereka sudah nas sarih, wadih, Nabi Isa tidak meninggal. Fahuna Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Bahkan mereka pun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh orang itu dengan secara yakin. Mereka pun ada keraguan. Apakah yang kita bunuh ini benar Isa atau orang lain? Mereka ada keraguan. Allah katakan apa? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Akan tapi Allah angkat Nabiullah Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dari ayat ini bisa kita simpulkan yang pertama bahwa Nabiullah Isa tidak dibunuh atau tidak disalib. Jelas. Yang kedua, pembunuhan atau salib itu terjadi kepada siapa? Kepada orang lain yang syubbiha lahum, yang diserupakan dengan wajah Nabiullah Isa. Yang ketiga, mereka pun sebenarnya ragu terhadap apa? Pembunuhan itu. Apakah itu benar Nabi Isa? Dari ayat itu. Yang keempat, nas Al-Quran wadih. Jelas, nas Al-Quran wadih, jelas bahwa Nabiullah Isa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wakila berada di langit yang pertama bersama dengan Nabiullah Yahya ibn Zakaria, sebagaimana yang kita temui di kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ahlu tafsir mengatakan bahwa arti mutawaffika yang ada pada ayat lain itu merupakan adalah tidur. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Mutawaffika di sini bukan wafat dalam arti wafat mati, tidak. Yaitu mutawaffika ditidurkan. Ditidurkan dengan apa? Dengan bukti ayat lain, kata di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha." Di dalam tidurnya. Begitu juga difirmankan, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Yani yatawaffakum bukan dimatikan, yaitu ditidurkan ketika malam. Wallahu taala alam. Dengan secara ikhtisar ringkas, yani ikhtisar syadid, kita selesai membahas kisah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan faedah yang sangat besar dari kisah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.